Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dahliana. Saya dari Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, program studi Tadris Fisika. Di sini saya akan menjelaskan terkait tentang El Nino dan La Nina. Sebelum itu, kita perlu tahu dulu apa yang dimaksud dengan El Nino dan La Nina. Nah, El Nino merupakan fenomena perubahan iklim secara global, yang mana diakibatkan memanasnya suhu di permukaan air laut Pasifik bagian timur. El Nino ini juga dapat diketahui secara kasat mata oleh orang-orang. Kemudian, orang yang paling sering melihat peristiwa El Nino ini terjadi adalah para nelayan dari Peru ataupun Ekuador. Dan biasanya peristiwa seperti ini akan berlangsung menjelang bulan Desember. Kemudian, bagaimana dengan La Nina? Nah, La Nina adalah peristiwa alam yang dapat dikatakan seperti opposite atau kebalikan dari El Nino. Nah, suhu permukaan air laut di kawasan timur Ekuador atau di Lautan Pasifik mengalami penurunan. Kemudian, La Nina ini tidak bisa dilihat secara fisik. Dan terjadinya La Nina ini periodenya juga tidak menentu. Kemudian, kapan sih waktu terjadinya El Nino dan La Nina? Nah, waktu terjadinya El Nino dan La Nina sendiri itu merupakan peristiwa alam yang mana dapat diketahui tanda-tanda terjadinya. Nah, El Nino dan La Nina ini hanya terjadi beberapa kali setiap tahun saja. Nama El Nino dan La Nina sendiri diambil dari bahasa Spanyol, berarti anak laki-laki dan anak perempuan. El Nino ini akan terjadi jika suhu yang berada di perairan di Pasifik Tengah dan Timur menjadi lebih panas. Nah, biasanya El Nino ini akan terjadi pada bulan Desember, dan rata-rata El Nino ini akan terjadi sekitar 4 tahun satu kali. Hingga saat ini, El Nino tercatat sudah terjadi selama 23 kali. Sedangkan La Nina ini terjadi dalam waktu yang sulit untuk diperkirakan. Tidak seperti El Nino. El Nino rata-rata terjadi selama 4 tahun sekali. La Nina ini terjadi lebih lama, yakni antara 6 hingga 7 kali. Hingga saat ini terkait La Nina terjadinya sebanyak 15 kali. Kemudian proses terjadinya El Nino. Bagaimana prosesnya? Nah, proses terjadinya El Nino itu disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama adalah perairan Pasifik bagian tengah dan timur itu mengalami pemanasan suhu. Dan awal proses terjadinya El Nino adalah karena adanya peningkatan suhu yang berada di perairan Pasifik bagian timur dan tengah. Dan hal ini akan meningkatkan suhu kelembapan pada atmosfer yang berada di atas perairan tersebut. Kemudian, yang kedua dikarenakan pembentukan awan. Nah, setelah terjadinya pemanasan suhu yang berada di perairan Pasifik bagian tengah dan timur, serta menimbulkan kelembapan di atmosfer yang ada di atasnya, maka peristiwa tersebut mendorong terjadinya pembentukan awan dan akan meningkatkan curah hujan yang berada di kawasan tersebut. Kemudian yang terakhir, yaitu terhambatnya pertumbuhan awan. Nah, setelah proses pembentukan awan yang dijelaskan tadi, maka di bagian barat Samudra Pasifik akan mengalami tekanan udara yang meningkat. Nah, hal ini akan menyebabkan terhambatnya pertumbuhan awan di atas lautan di bagian timur Indonesia. Hal ini juga akan mengakibatkan di beberapa wilayah di Indonesia mengalami penurunan curah hujan yang akan jauh dari normalnya. Nah, seperti bisa diperhatikan pada gambar ini merupakan skema terjadinya El Nino, di mana permukaan laut Samudra Pasifik di sepanjang ekuator menjadi lebih hangat, dan angin cenderung mengarah ke sisi timur Samudra Pasifik, sehingga awan hujan terkonsentrasi di atas lautan Pasifik. Kemudian iklim di Indonesia akan menjadi lebih kering dibandingkan biasa. Kemudian tadi adalah proses terjadinya El Nino, sekarang adalah proses terjadinya La Nina. Nah, proses terjadinya La Nina juga disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama, angin di Samudra Pasifik menguat, di mana La Nina dikatakan sebagai penurunan suhu di permukaan perairan Samudra Pasifik bagian timur. Pada saat yang demikian ini, ada angin pasat timur yang bertiup dan menguat di sepanjang Samudra Pasifik. Kemudian yang kedua adalah massa air hangat terbawa ke arah Pasifik Barat. Nah, karena adanya angin kencang yang bertiup di sepanjang Samudra Pasifik, maka massa air hangat yang akan terbawa ke arah Pasifik Barat akan lebih banyak. Yang terakhir adalah terjadinya upwelling.
karena ada massa air hangat yang terbawa ke Pasifik Barat berjumlah lebih banyak, maka hal ini mengakibatkan massa air dingin di Pasifik Timur bergerak ke atas, kemudian menggantikan massa air hangat yang berpindah ke Pasifik Barat tersebut. Nah, kondisi yang seperti itu maka disebut sebagai upwelling. Karena adanya pergantian massa inilah, maka suhu di permukaan air laut mengalami penurunan bila dibandingkan dengan kondisi normalnya. Kemudian berikut ini adalah gambar terkait tentang skema La Nina, di mana tanda panah di atas tanda panah yang ditunjukkan pada gambar ini merupakan arah angin yang mengarah ke bagian barat di Samudra Pasifik, yaitu mengarah ke Indonesia, sehingga awan hujan pada saat kumpul di sisi barat Samudra Pasifik, maka mengakibatkan iklim Indonesia akan menjadi lebih basah dibandingkan biasanya. Kemudian adalah dampak terjadinya El Nino dan La Nina. Dampak terjadinya El Nino ini, maka angin pasat timur menjadi melemah dan melemahnya sirkulasi monsun. Nah, hal ini berkurangnya akumulasi curah hujan yang berada di wilayah Indonesia, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan di bagian utara, sehingga cuaca di daerah ini akan cenderung terasa lebih dingin dan juga kering. Kemudian dampak lainnya yang disebabkan oleh El Nino menyebabkan cuaca cenderung terasa hangat dan juga lembab di sepanjang daerah Pasifik ekuatorial tengah dan juga barat. Dan itulah dampak yang ditimbulkan dari terjadinya El Nino dalam kaitannya dengan cuaca global atau menyeluruh. Nah, sedangkan dampak yang dirasakan di Indonesia sendiri adalah berkurangnya curah hujan yang turun di Indonesia, maka hal ini akan menyebabkan adanya kekeringan panjang di Indonesia. Kemudian dampak terjadinya La Nina. Hal ini menguatnya angin pasat timur dan juga menguatnya sirkulasi monsun. Nah, di wilayah Pasifik bagian timur, akumulasi curah hujan menjadi berkurang. Hal inilah yang akan menjadikan cuaca menjadi lebih dingin dan juga kering. Dampak lainnya, terjadinya potensi hujan yang turun yang terdapat di sepanjang perairan Pasifik ekuatorial barat, yakni meliputi Indonesia, Malaysia, dan juga bagian utara Australia. Hal ini pula yang menyebabkan cuaca menjadi hangat dan juga lembab. Kemudian, itu tadi juga dampak terjadinya La Nina dalam cuaca global. Nah, selain itu, dampak yang dirasakan oleh negara Indonesia sendiri karena adanya La Nina adalah bertambahnya curah hujan yang ada di Indonesia, dan hal inilah yang akan berpotensi menyebabkan banjir. Kemudian, bagaimana dampak El Nino dan La Nina di Indonesia? Nah, dampak yang paling nyata yang bisa dirasakan dari fenomena El Nino adalah kekeringan di Indonesia yang menyebabkan langkanya air di sejumlah daerah dan kemudian berakibat pada penurunan produksi pertanian karena tertundanya masa tanam. Selain itu, meluasnya kebakaran hutan yang terjadi di beberapa wilayah di Kalimantan dan juga Sumatera. Dan ini diindikasikan sebagai salah satu dampak dari fenomena El Nino tersebut. Nah, untuk La Nina sendiri, dampak yang paling terasa adalah hujan deras yang juga menyebabkan gagal panen pada pertanian karena sawah tergenang. Nah, kemudian ada juga keuntungan dari El Nino, yaitu bergerak masuknya ikan tuna yang berada di Samudra Hindia ke selatan Indonesia. Hal itu terjadi karena perairan di timur samudra mendingin, sedangkan yang berada di barat Sumatera dan selatan Jawa menghangat. Akibat proses inilah, maka Indonesia mendapat banyak ikan tuna, sebuah berkah yang perlu dimanfaatkan sebaik mungkin. Mungkin itu saja penjelasan dari saya terkait tentang El Nino dan La Nina. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.